Ketua DPRD Lampung Tengah Baroji hadir dalam kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrenbang dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah atau RKDP pada Selasa 30 Januari 2024 di Aula Kantor Kecamatan setempat. Hadir juga Asisten Bupati Lampung Tengah Bidang Ekonomi dan Pembangunan atau Ekbang, Rusmadi, yang juga Ketua Tim 4 Kabupaten. Selain itu, Musrenbang juga dihadiri dari perwakilan sejumlah OPD terkait yang tergabung dalam Tim 4 serta diikuti para kepala kampung, tokoh, tenaga kesehatan, pendidikan, TNI Polri, dan segenap unsur Forkopimcam setempat. Camat Bumi Nabung Ahmad Heri Sutiawan dalam laporannya memaparkan tentang kondisi Kecamatan Bumi Nabung, termasuk usulan-usulan pembangunan ke depannya. Musrenbang tingkat kecamatan ini merupakan tindak lanjut dari Musrenbang tingkat kampung yang telah kita laksanakan beberapa waktu lalu. Menurut dia, masih banyak fasilitas umum di Kecamatan Bumi Nabung yang perlu menjadi skala prioritas pembangunan ke depan. Seperti halnya aula kecamatan yang didirikan dari swadaya masyarakat butuh sentuhan agar lebih layak. Inilah kondisi kami dengan segala kesederhanaan, tapi tidak mengurangi rasa hormat. Kami berharap Musrenbang ini nantinya bisa membawa perubahan dan kemajuan bagi Kecamatan Bumi Nabung agar seperti kecamatan-kecamatan lainnya. Pada hari berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan taufik hidayah dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat berkumpul pada acara musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan di Kecamatan Bumi Nabung yang kita cintai ini. Salawat serta salam mari kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang insya Allah kita semua akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada tim 4 Kabupaten Lampung Tengah dan seluruh hadirin di Aula Kecamatan Bumi Nabung dalam rangka pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan Bumi Nabung yang merupakan tindak lanjut dari Musrenbang tingkat kampung yang telah kita laksanakan pada beberapa waktu yang lalu dari 7 kampung se-Kecamatan Bumi Nabung. Usulan dan program dan kegiatan tahun 2025 akan dilengkapi dengan hasil Musrenbang dari kampung dan meningkat ke tingkat kecamatan. Izin Pak Asisten, inilah kondisi Kecamatan Bumi Nabung dengan kesederhanaan dan keterbatasan. Kami saling berkolaborasi karena memang sarana dan prasarana yang kita miliki, mulai dari podium, sound system, dari seluruh perangkatan yang ada, meskipun kita melibatkan kampung yang ada di Kecamatan Bumi Nabung ini. Kondisi kami dari aula ini memang sudah diberdirikan dari swadaya dari masyarakat dan memang belum memiliki pelapor, dan semua yang memang ini kami sudah mohon dimaklumi kondisinya. Dan dengan tidak mengurangi harapan, kami harap bahwa pelaksanaan Musrenbang hari ini bisa membawa kemajuan pada Kecamatan Bumi Nabung, baik usul program kegiatan yang akan diusulkan. Harapan kami banyak Pak, sampaikan dengan pimpinan bahwa kami di kecamatan pun ingin maju seperti kecamatan yang lain, dan kami ingin Kecamatan Bumi Nabung ini menjadi kecamatan yang terbaik di Kabupaten Lampung Tengah. Demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan, dan mohon kiranya arahan dari Bapak Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan anggota DPRD bagaimana Kecamatan Bumi Nabung yang sudah baik ini menjadi lebih baik. Sementara Rusmadi yang membacakan sambutan Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad memaparkan tentang kondisi keuangan daerah, termasuk capaian yang telah diraih Pemkab Lampung Tengah dan kendala yang dihadapi Pemda. Meski demikian, ia mengajak kepada semua pihak di tingkat kecamatan untuk terus bersama-sama membangun daerah menuju Lampung Tengah berjaya. Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah hadir Dapil 2 dari Dapil 2, yaitu Bapak Baroji, yang terhormat Kepala Bapeda atau yang mewakili
camat beserta Uspika Kecamatan Buminabung, Kepala Kampung se-Kecamatan Buminabung, kemudian Ketua Badan Pemusatan Kampung, Kepala UPTD se-Kecamatan Buminabung, Ketua Tim Penggerak PKK Buminabung, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan hadirin yang berbahagia. Mengawali acara ini, marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberikan nikmat iman dan sehat hadir pada kesempatan pagi hari ini dalam rangka Musrenbang Kecamatan di Kecamatan Buminabung. Sebagaimana kita ketahui bahwa Forum Musrenbang adalah merupakan implementasi daripada Undang-Undang 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, di mana Musrenbang ini dilaksanakan secara berjenjang melalui tingkat kampung, kecamatan, provinsi, dan nasional. Hal ini merupakan pelaksanaan prinsip, yaitu pendekatan perencanaan pembangunan dengan menyerap aspirasi daripada masyarakat dengan melibatkan semua pemangku kepentingan sehingga diperoleh usulan pembangunan berdasarkan skala prioritas. Sejak dilantiknya Bupati Lampung Tengah tanggal 26 Februari 2021, kami menjalankan amanah memimpin masyarakat Lampung Tengah merupakan masa-masa yang penuh tantangan. Pada fase pertama, meskipun semua sumber daya APBD digunakan dalam rangka penanganan COVID-19, kita telah berhasil membangun infrastruktur dan yang strategis, yaitu pembangunan rigid beton di ruas Sendang Agung Kubian dan Bandar Jaya Simpang Agung Sulusuban. Pada tahun kedua kita merupakan pemulihan ekonomi, yaitu COVID-19, diikuti dengan kebijakan refocusing anggaran, yaitu melalui PMK 212 dan PMK 110, yang di dalamnya terdapat prioritas dari Musrenbang harus dilaksanakan sesuai kebijakan pemerintah pusat, memprioritaskan bidang pendidikan dan kesehatan. Kita patut bersyukur dengan strategi yang sangat baik antara Bupati Lampung Tengah, Gubernur Lampung, dan pemerintah pusat mendorong perbaikan jalan kota gajah seperti Surabaya yang mungkin sudah puluhan tahun tidak diperbaiki. Ini sebenarnya berkah bagi kita semua, sehingga jalan kota gajah seperti Surabaya ini luar biasa. Kalau saya tadi beberapa waktu yang lalu nggak bisa tidur, hari ini juga bisa tidur pagi karena jalannya luar biasa mulusnya di Pak Kakak. Kita menyadari pembangunan ini nggak bisa dilaksanakan dalam waktu yang singkat. Persoalan-persoalan di Lampung Tengah merupakan tantangan yang semakin banyak yang kita hadapi. Namun demikian, kita berhasil melakukan pembangunan skala prioritas. Saya sampaikan bahwasanya alhamdulillah Lampung Tengah dalam waktu kurun 3 tahun ini bisa membangun 75 jembatan rehabilitasi pasca bencana se-Kabupaten Lampung Tengah, yang salah satunya kemarin baru diresmikan oleh Pak Bupati di Seputi Surabaya, penghubung Seputi Surabaya dan Kecamatan Bumian. Di bidang pendidikan, untuk pertama kalinya kita juga memiliki program studi di luar kampus, utama
yang insya Allah tahun 2024 ini menerima mahasiswa baru untuk di Lampung Tengah. Jadi Bapak Ibu sekalian, andai ada putra putri kita yang akan kuliah di UNILA, hanya cukup kuliah di Lampung Tengah, yaitu di Kota Gajah, dengan program studi D3 Keuangan dan Perbankan. Ini luar biasa terobosan Pak Bupati dalam waktu 3 tahun. UNILA sekarang berada di Kabupaten Lampung Tengah. Guna mewujudkan rasa aman Kabupaten Lampung Tengah, pertama kali juga diterbangi besar, insya Allah Kodim kita juga akan ada di Lampung Tengah. Insya Allah bulan Juli itu akan kita resmikan dan sudah penyerahannya kepada Pangdam 2 Sriwijaya. Berkaitan dengan Musrenbang yang hari ini kita laksanakan mempunyai nilai yang sangat strategis, yaitu menginformasikan rencana kegiatan di 2024, kemudian menampung, merumuskan, menetapkan program kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hasil Musrenbang kecamatan ini selanjutnya akan menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun RKPD 2025. Oleh karena itu, hendaknya kita dapat merumuskan prioritas yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta hasil Musrenbang yang telah disepakati harus menjadi bagian terpadu dan selaras dengan pendekatan perencanaan yang lain seperti saat reses DPRD. Untuk memberikan arah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan, telah disusun rencana pembangunan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah dengan visi misi mewujudkan rakyat Lampung berjaya. Oleh karena itu, dalam perencanaan pembangunan 2025, mari kita bersama-sama fokus dalam rangka pencapaian visi misi kepala daerah. Untuk pencapaian visi tersebut di atas, serta dengan mempertimbangkan permasalahan dan dinamika yang berkembang, maka pembangunan tahun 2025 diarahkan pada penguatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, didukung pelayanan publik yang berkualitas, penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Hadirin peserta Musrenbang yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengajak kita semua menjaga kebersamaan dan persaudaraan dan menjauhkan perpecahan dan permusuhan. Hal ini berkaitan dengan hajat demokrasi yang sebentar lagi kita laksanakan, yaitu pemilihan umum presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, dan DPD RI 2024. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menanomo bahasa sikampun kimali kuat senyembah dimti kepo maha alim purapun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Lampung Tengah Haji Musa Ahmad SOS MM. Tidak begitu baik, alhamdulillah Lampung Tengah juga bisa mempertahankan itu. Ini di depan anggota DPRD, saya bisa sampaikan bahwasanya keuangan Kabupaten Lampung Tengah ini terbaik di Provinsi Lampung. Dengan bukti bahwasanya IKD kita ini terbaik nomor 2 nasional dan terbaik nomor 1 di Provinsi Lampung. Kemudian saya sampaikan juga MCP KPK kita untuk tahun ini
selama 3 tahun kepemimpinan Bapak Musa Ahmad ini terbaik seprovinsi Lampung. Beliau tahun 2021 begitu duduk jadi bupati ini nomor 14 Bapak Ruzi. Sekarang terbaik di provinsi Lampung. Kemudian Lampung Tengah juga bisa mempertahankan inflasi kita di 3,05%. Walaupun beberapa waktu yang lalu kita memang kesulitan cabai rawit yang sampai dengan tinggi harganya, bawang putih, bawang merah, dan memang ini salah satu yang membuat inflasi kita juga besar adalah rokok, Pak. Jadi rokok ini juga yang membuat inflasi kita tinggi. Tapi alhamdulillah sampai dengan hari ini kita juga masih mempertahankan inflasi kita di bawah inflasi provinsi. Kemudian saya sampaikan tadi keuangan kita bisa lebih baik. Kenapa? Siltap daripada aparat kampung sampai dengan pemerintahan desa ini, Lampung Tengah tidak pernah macet. Betul ya Pak Kakak? Kalau lambat sehari 2 hari nggak apa-apa Pak Kakak. Tapi alhamdulillah tidak pernah macet. Bahkan di 2024 ini naik siltapnya untuk kepala kampung se-Kabupaten Lampung. Ya, jadi kemudian saya sampaikan juga kurang lebih 14 hari lagi kita akan mengadakan pesta besar di negara ini, khususnya Bumi Nabung. Saya berpesan jaga keamanan, jaga netralitas kita sehingga pesta demokrasi ini bisa jalan dengan baik. Saya yakin Bapak Ibu sekalian melalui kepala kampung dengan niat, semangat dan ikhlas, insya Allah Bumi Nabung akan tetap berjaya dan Kabupaten Lampung Tengah akan terus mengupayakan pembangunan yang berbasis ekonomi dan masyarakat. Demikian sambutan dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Sementara anggota DPRD Lampung Tengah Baroji berharap momentum Musrenbang bisa dimanfaatkan betul oleh pemerintah kampung maupun kecamatan. Jika usulan belum terrealisasi, harus terus diusulkan dan menjadi skala prioritas pasti akan diutamakan. Memang tidak semua usulan bisa terlaksana, mengingat keuangan daerah kita masih terbatas. Menurut Baroji, di Bumi Nabung yang menjadi skala prioritas cukup banyak. Seperti saat ini terjadi peralihan musim, banyak infrastruktur yang rusak dan perlu perbaikan. Tapi kembali lagi kepada anggaran di Lampung Tengah. Meski demikian, pasti ada prioritas-prioritas yang akan kita dorong bersama eksekutif dalam rangka mengapresiasi masyarakat melalui Forum Musrenbang ini.
kursi legislatif paham terkait kemampuan anggaran kita di Kabupaten Lampung Tengah. Tapi bagaimana tokoh, bagaimana masyarakat, stakeholder yang terkait ini menganggap Musrem ini masih sesuatu yang luar biasa, gitu. Jangan 5 tahun satu kampung itu ngajukan ini, 5 tahun itu hanya diajukan saja. Itu yang saya harapkan. Saya berharap nanti sama-sama kita eksekutif legislatif itu pagi hari ini kita bisa merumuskan skala prioritas yang sesuai dengan kemampuan anggaran yang bisa sama-sama kita perjuangkan, kita sepakati untuk rencana pembangunan di Kecamatan Tuminapung ini tentunya. Bang Rusmadi, saya prihatin dari apa yang disampaikan oleh Bapak Camat. Jadi kita berdua harus pastikan anggaran perubahan aula Kecamatan Tuminapung harus direnovasi. Coba dicatat itu, staf, asisten. Perubahan ini kita berharap aula di Kecamatan Tuminapung ini karena salah satu warna dari Kecamatan Tuminapung sendiri terkait masalah pembangunan adalah aula Tuminapung ini sendiri yang sepertinya memang selama saya menjabat belum ada perubahan. Jadi sebelum akhir jabatan saya, Pak Rusmadi, aula ini harus sudah dianggarkan untuk direnovasi. Dan ke depan, insya Allah kita sama-sama komitmen, Pak. Ya Pak Camat, sama-sama komitmen agar ini bisa mendapatkan anggaran. Saya pastikan itu. Kalau Bang Rusmadi sampai enggak, saya pastikan harus untuk renovasi aula. Dan selanjutnya saya berharap kepada seluruh kepala kampung dan tokoh masyarakat, tentunya seluruh stakeholder yang terkait pelaksanaan musrenbang ini nanti pun dapat merumuskan satu kampung itu ada berapa, dan itu kita sepakati bersama. Kita sepakati bersama nanti di dalam badan-badan anggaran eksekutif dan legislatif kita akan sampaikan itu. Karena sekali lagi saya masih berharap bukan hanya perintah Undang-Undang Nomor 25 tahun 2024 kita duduk di sini, tapi kita duduk di sini adalah sebagai bentuk kepajaran yang ada di masyarakat terkait apa yang kita selalu beralibi itu. Kita semua paham, saya juga yang duduk di kursi legislatif paham terkait kemampuan anggaran kita di Kabupaten Lampung Tengah. Tapi bagaimana tokoh, bagaimana masyarakat, stakeholder yang terkait ini menganggap Musrem ini masih sesuatu yang luar biasa, gitu. Jangan 5 tahun satu kampung itu ngajukan ini, 5 tahun itu hanya diajukan saja. Itu yang saya harapkan. Saya berharap nanti sama-sama kita eksekutif legislatif itu pagi hari ini kita bisa merumuskan skala prioritas yang sesuai dengan kemampuan anggaran yang bisa sama-sama kita perjuangkan, kita sepakati untuk rencana pembangunan di Kecamatan Tuminapung ini tentunya. Bang Rusmadi, saya prihatin dari apa yang disampaikan oleh Bapak Camat. Jadi kita berdua harus pastikan anggaran perubahan aula Kecamatan Tuminapung harus direnovasi. Coba dicatat itu, staf, asisten. Perubahan ini kita berharap aula di Kecamatan Tuminapung ini karena salah satu warna dari Kecamatan Tuminapung sendiri terkait masalah pembangunan adalah aula Tuminapung ini sendiri yang sepertinya memang selama saya menjabat belum ada perubahan. Jadi sebelum akhir jabatan saya, Pak Rusmadi, aula ini harus sudah dianggarkan untuk direnovasi. Dan ke depan, insya Allah kita sama-sama komitmen, Pak. Ya Pak Camat, sama-sama komitmen agar ini bisa mendapatkan anggaran. Saya pastikan itu. Kalau Bang Rusmadi sampai enggak,
saya pastikan harus untuk renovasi aula. Dan selanjutnya saya berharap kepada seluruh kepala kampung dan tokoh masyarakat, tentunya seluruh stakeholder yang terkait pelaksanaan musrenbang ini, nanti pun dapat merumuskan satu kampung itu ada berapa, dan itu kita sepakati bersama. Kita sepakati bersama nanti di dalam badan-badan anggaran eksekutif dan legislatif kita akan sampaikan itu. Karena sekali lagi saya masih berharap bukan hanya perintah Undang-Undang Nomor 25 tahun 2024 kita duduk di sini, tapi kita duduk di sini adalah sebagai bentuk kepanjangan tangan dari masyarakat terkait apa yang terjadi, apa yang dikeluhkan, sebagai bentuk kepanjangan tangan dari masyarakat terkait apa yang terjadi, apa yang dikeluhkan oleh masyarakat, khususnya terkait pembangunan fisik yang ada di Kecamatan Buminabung tentunya. Karena sebetulnya kalau kita boleh melebar sedikit, bahwa musren ini sebetulnya bukan hanya fokus pada pembangunan fisik. Musren ini adalah bagaimana setiap permasalahan yang timbul di setiap kampung sekali lagi dapat kita musyawarahkan di dalam musren ini, dapat kita simpulkan dan dapat kita mufakatkan apa yang terbaik untuk kehidupan berbangsa dan bernegara di kampung masing-masing melalui musren pada pagi hari ini tentunya. Jadi sekali lagi harapan saya nanti Bapak Ibu semua dapat memfokuskan skala prioritas yang ada di kampung-kampung, walaupun tadi beliau Bapak Asita sudah menyampaikan kita terkena kendala dengan adanya perintah dari pusat langsung terkait anggaran yang akan kita laksanakan, yang akan kita rencanakan. Masih berjalan 212, Bang. Berapa persen, Bang? Sekarang sudah hanya jauh yang ditentukan itu hampir 300 miliar. Masih sama sebenarnya kemarin. Sementara kita hanya di angka di bawah 500 miliar yang diperintahkan untuk ke pendidikan dan kesehatan sendiri sudah 300 miliar. Tapi kalau aula, saya rasa kalau paksa 3 miliar juga gak berat, termasuk Buminabung ini macam-macam. Jadi nanti kita dorong, kalau sampai nggak dikasih nanti saya kasih dana hibah saya, Bang. Malu kan, Bang? Ya, jadi harapan saya sebagai wakil rakyat, wakil Bapak Ibu semua, sekali lagi duduknya kita di sini bisa menimbulkan sesuatu yang prioritas. Ya, tentunya pelaksanaan musrenbang ini bukan hanya pelaksanaan dalam rangka kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2024, tapi bagaimana pelaksanaan musrenbang ini dalam rangka jalin aspirasi ini betul-betul bisa dilaksanakan minimal skala prioritas yang dibutuhkan oleh setiap kampung yang ada di kecamatan, khususnya Kecamatan Buminabung ini. Kalau menurut Mas Barodi sebagai anggota Dewan dari Dapil Buminabung lah, dari wilayah Nabung, apa yang menjadi skala prioritas di Buminabung, Mas? Sebetulnya banyak, dengan situasi kita, dengan peralihan musim ini, banyak juga infrastruktur yang rusak, tapi kita juga paham terkait kemampuan anggaran yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Tapi pasti ada prioritas-prioritas yang akan kita dorong nanti bersama-sama dengan pihak eksekutif dalam rangka kita mengapresiasi aspirasi masyarakat melalui musrenbang ini.